kita udah pelajari berkat itu ada di atas kepala orang benar. Jadi sudah dekat sekali dan hanya diperlukan hikmat, kebijakan, tangan yang rajin untuk mengambilnya, mulut yang benar untuk menariknya dan mengelolanya. Nah, pada akhirnya orang benar akan meninggalkan kenangan ya yang menjadi berkat. Jadi bukan meninggalkan nama yang jelek ya. Nah, meninggalkan kenangan. Jangan lupa bahwa berkat itu mulai dari rumah ya. Nah, di seri 2 kita belajar juga berkat itu cara ngambilnya yang gampang adalah dengan apa? Dengan mulut sebenarnya. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan, memuji Tuhan ya. Bisa menarik berkat itu turun kepada kita ya. Bukan berbicara sembarangan ya, dusta, mengumpat, menyimpan kebencian dan lain-lain. Nah, selain itu akal budi kita juga harus dipakai untuk menyusun strategi penarikan berkat yang disediakan oleh Tuhan. Ya, sahabat LTVC, dan peranan hati penting di seri kedua ya. Peranan hati sangat penting untuk bisa mewujudkan berkat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, seri ketiga justru kita di warning jangan sampai kita kehilangan berkat yang sudah Tuhan sediakan akibat kelalaian dan kesalahan yang kita buat ya. Dan mulai dari berlaku cemar, salah menyusun fondasi, salah macam-macam lah, memilih karyawan, tidak memilih jalan Tuhan, pada akhirnya mulut yang menjauhkan berkat Tuhan dari kita ya. Orang percaya harus mengerti susah payah tidak akan menambahinya karena berkat Tuhan itu sudah disediakan bagi kita. Oke, kita masuk di seri keempat, seri terakhir. Saya bacakan beberapa ayat ya. Amsal 11 ayat 1 sampai 6. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Sahabat TVC yang dikasihi Tuhan, kita semua mengerti ayat yang kita baca ya, gampang dicerna, tetapi melakukannya tidak gampang. Nah, kita semua paham berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Di seri yang ketiga saya akan bertanya kepada sahabat LTVC, apakah sahabat LTVC sepakat enggak dengan ayat tersebut? Tidak gampang. Jadi ayat ini yang kita baca tadi terutama di Amsal 11 ayat 1 ya, itu menggambarkan kita tidak sepakat ya. Kenapa? Di ayat 1 dikatakan neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Nah, apa sih itu neraca serong? Neraca serong udah jelas tidak percaya berkat Tuhan itu yang menjadikan kaya. Karena kenapa? Dia bikin sendiri, susah payah dia ya. Jadi dia ragu siapa sumber berkat. Jadi saya tanya apakah sepakat dengan ayat ini? Belum tentu, karena tidak semua orang sepakat dengan ayat itu. Banyak orang yang ragu dengan ayat tersebut ya. Nah, saat kita keliru memahami siapa sumber berkat, maka kita cara kita juga keliru. Karena sumber berkatnya keliru, caranya keliru, nah sumbernya tidak tahu dari mana, kemudian kita menggunakan cara kita yang seenaknya ya. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi orang percaya. Ya, pada saat market lagi bagus ya enak, tapi market lagi susah, wah muncullah cara-cara untuk bisa mendapatkan berkat itu. Tetapi yang harus diingat, keadaan kita memang juga lagi susah ya, ada perang, harga bensin juga ada yang naik ya, nah, harga barang juga bisa naik, kurs rupiah juga melemah. Ya tentu memiliki efek kepada daya beli. Pengusaha pasti tahu itu, ya. Nah, dibicarakan neraca serong ini kekejian bagi Tuhan. Nah, artinya apa? Neraca serong itu adalah mengambil keuntungan yang lebih besar dari yang sebenarnya. Dan efeknya apa? Efeknya merugikan orang lain. Jadi caranya itu sudah tidak jujur, tidak benar. Berarti apa?
lupa Tuhan. Itu aja, simple jawabannya, lupa Tuhan. Sebagai apa? Sebagai sumber berkat ya. Jadi kita sudah pokoknya saya bisa dapat uang aja, yang lain saya nggak mau peduli ya. Walaupun cara apapun saya tempuh, yang penting saya dapat uang. Nah, cara demikian itu pasti orangnya itu pasti sombong. Udah pasti sombong ya. Kalau dia pakai cara itu, kita bisa tahu pasti sombong ya. Karena itu sudah Alkitab katakan. Nah, tapi ingat ya, kita harus ingat di dalam hati pada saat kita ingin lebih banyak, ya, ingin lebih banyak itu sudah ada kecenderungan kita melakukan kesalahan, ya, ada ingin lebih banyak, tidak sesuai dengan porsi yang sebenarnya itu sudah kecenderungannya, ya, sudah keluar dari jalannya Tuhan, ya. Artinya kita sudah memberikan celah bagi roh lain untuk bekerja dalam jiwa kita, dalam diri kita. Ingin porsi yang lebih banyak ya. Nah, kita justru dengan cara itu kita mengundang sesuatu yang Tuhan tidak berkenan untuk masuk ke dalam diri kita. Padahal diri kita kan harusnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita melakukan hal tersebut, neraca serong, kita undang sesuatu, yaitu kerakusan itu. Roh rakus itu namanya kan sudah masuk ya. Timbangan yang tidak benar itu jelas dikatakan itu menjauh dari Tuhan, bukan mendekat ya. Dan Tuhan sangat tidak suka ya kekejian bagi Tuhan ya. Dan efeknya itu bisa meninggalkan Tuhan, bisa tidak lagi ke gereja, bisa tidak lagi baca firman Tuhan, tidak lagi memuji dan menyembah Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan apabila kita menyenangkannya, wah, hati Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan, maka berkat akan dicurahkan kepada kita ya. Nah, Alkitab juga ingatkan kita kalau berkat yang kita dapat dengan cara yang tidak benar itu tidak akan memberikan kebahagiaan sejati. Di seri yang lalu kita sudah membahas itu ya. Jadi tidak ada kebahagiaan sejati artinya ya jauh daripada perlindungan Tuhan ya, jauh daripada proteksi Tuhan itu. Sehingga kita dapat adalah kebahagiaan yang semu, yang palsu ya, bukan kebahagiaan yang sejati. Karena kita berada di luar jalan Tuhan. Dan ingat, neraca serong itu seperti apa? Menipu dan mencuri ya. Ingat, iblis datang apa? Untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi kita sendiri yang mengundang iblis masuk dalam tubuh kita, diri kita pada saat kita melakukan neraca serong, itu menipu, mencuri ya. Dan artinya apa? Artinya mata rohani kita udah tertutup sama sekali ya. Apabila kita melakukan perbuatan itu, mata rohani kita udah tertutup ya. Ya, zaman dulu memang bicaranya neraca serong, artinya timbangan ya. Zaman sekarang kan ada timbangan elektronik ya. Lebih sulit untuk dikerjain ya. Kalau zaman dulu kan pakai batu timbangan ya, bisa pakai cara-cara yang tidak jujur ya. Nah, jadi neraca serong itu adalah bentuk ketidakjujuran yang memang Tuhan juga tidak sukai, kekejian bagi Tuhan ya. Nah, kita lanjut ke ayat berikutnya. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Nah, artinya apa? Ada kaitan antara orang yang suka melakukan neraca serong ini. Jadi karakternya di sini, ya, karakternya itu angkuh ya. Jadi keangkuhan tiba pada saat dia berhasil melakukan itu. Jadi ada hubungan antara ketidakjujuran dan keangkuhan. Kemudian cemooh itu suka merendahkan orang lain ya. Apakah Bapak Ibu sahabat TV sering mendengar perkataan yang sombong atau perkataan cemooh dalam kehidupan kita? Iya bisa, kita kadang-kadang bisa mendengar itu ya. Nah, gini, saya kasih contoh di dalam satu kantor aja ya, dalam kantor, dalam pekerjaan ada dialog yang sepertinya perkataan sombong gitu. Jadi antara sesama teman di kantor gitu. Apakah misalnya nanti presentasi sudah menggunakan format dari tim IT, kan kantor itu kadang-kadang berhubungan tuh satu departemen dengan departemen lain, sudah menggunakan format dari tim IT.
nggak perlu. Biasanya saya sudah pakai format saya dan klien saya, presentasi selalu berhasil. Nah, itu tanda-tanda perkataan yang sombong sebenarnya ya. Jadi bisa dilihat dari perkataannya. Nah, kalau perkataan cemooh seperti apa sahabat LTVC? Perkataan cemooh itu segini, dasar pendek. Nah, jadi artinya kita merendahkan orang lain. Atau dasar gendut. Nah gitu kan, kalau lihat ada orang gendut atau orang pendek yang dia kesel, pasti kata-kata cemooh itu keluar, artinya merendahkan orang lain. Nah itu cemooh ya. Atau sudah gagal masih bergaya, macam-macam lah kata-kata cemooh itu. Jadi ada banyak keterkaitan sahabat LTVC antara ketidakjujuran dengan keangkuhan dan kata-kata cemooh ya. Gini, sebenarnya kalau kita lihat ya, setiap pribadi apabila sudah berani tidak jujur ya atau menggunakan timbangan serong, itu sudah kecenderungannya itu memang yang dikatakan itu perbuatannya itu menuju kefasikan sebagaimana kita pelajari di seri-seri yang lalu. Jadi ini menunjukkan kita tidak sepakat dengan ayat yang kita baca tadi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya susah payah tidak akan menambahinya ya. Nah, sebenarnya sombong itu memutus hubungan dengan Tuhan, karena Tuhan kita itu apa? Rendah hati. Tuhan kita murah hati. Jadi itu sifatnya udah bertentangan. Jadi sifat itu gak bisa masuk di dalam kerohanian sebenarnya. Ya, itu sangat bertolak belakang dengan hati Tuhan sebenarnya sombong itu. Gini, saya ada satu kisah yang menarik yang bisa saya ceritakan kepada sahabat LTVC. Minggu lalu itu saya ditelepon oleh mantan pejabat dari sinode kita, JKI ya. Kita bicara tentang mukjizat yang mendatangkan sebuah mukjizat yang bisa menyelamatkan dirinya. Jadi dia tidak merasa sakit apapun. Dia cuma pergi check up seperti biasa ya, pergi check up seperti biasa. Ternyata waktu check up itu ditemukan jalur peredaran darah ke jantungnya itu ada 3, 2 tersumbat 100%, tinggal 1 80%, jadi cuma 20%. Dia tidak merasakan apapun dalam aktivitas sehari-hari ya. Nah, sahabat sepelayanan ini orang yang sangat rendah hati, yang suka menolong ya. Dia bilang itu saya juga heran, nggak tahu kenapa bisa begitu, saya nggak merasakan apa-apa. Nah singkat cerita, dari check up kesehatan itu dia menemukan bahwasanya dia kena parah sebenarnya, kronis, penyakit jantung yang kronis. Nah saya bilang di hari yang sama Bapak posting di grup akan bypass ke Singapura, saya bilang itu saya lagi di rumah sakit. Saya bilang, saya juga mau check up check up jantung. Saya bilang mau juga di kateter. Nah, dia di kateter itu ketahuannya begitu. Nah, singkat cerita gara-gara saya baca WhatsApp Bapak, saya juga jadi ngeri. Jangan-jangan saya di kateter disuruh bypass. Ternyata puji Tuhan, saya tidak. Jadi saya tidak apa-apa. Jadi ternyata jantung saya masih bagus dan sehat. Nah, itulah ya. Jadi saya ditelepon itu oleh orang yang rendah hati, murah hati, tidak sombong, ditolong Tuhan dia. Ini kesaksian saya yang sebenarnya ya. Nah, zaman sekarang ini keangkuhan, kesombongan, merendahkan orang lain, menjelekkan orang lain itu kadang-kadang gampang sekali kita bisa lihat ya zaman sekarang ya. Karena orang-orang sudah agak jauh dari Tuhan. Jadi hubungan dengan Tuhan itu tidak dekat lagi ya. Tapi masih banyak orang yang baik di dunia ini ya, masih banyak orang yang baik di dunia ini. Nah, jadi sebenarnya itu betapa pentingnya hubungan. Kalau bicara tadi neraca serong dengan berkat Tuhan yang menjadi kaya, itu bicara hubungan sebenarnya ya. Dan sebagaimana pujian tadi, biarlah kita bisa menggenapi firman Tuhan di dalam kehidupan kita, itu luar biasa sekali ya. Dan pada saat kita jauh dari hubungan dengan Tuhan, kita bisa lihat aja contoh-contoh di Alkitab pada saat hubungan itu jauh, maka
kecenderungannya adalah melakukan perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan ya. Dan Tuhan itu sangat sedih sebenarnya pada saat kita jauh ya sebenarnya. Sebenarnya Tuhan kita itu baik. Dia mau kita mendapatkan berkat yang tidak perlu dengan susah payah, karena memang Dia sayang kita ya. Tuhan mau keluarga kita bahagia, sukacita, tidak penuh dengan kesusahan dan kesusahan ya. Karena Tuhanlah yang meninggikan kita, Tuhanlah yang menolong kita. Jadi jangan kita meninggikan diri sendiri, jangan kita menolong diri sendiri, jangan. Nah, neraca serong itu adalah cara-cara untuk menolong diri sendiri dengan tindakan yang tidak benar ya. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, waktu itu tidak akan bisa ditahan, waktu berjalan terus, waktu juga tidak bisa dimundurkan ya. Pernahkah sahabat LTVC berpikir kalau salah ambil keputusan bisa mundurin waktu? Ya nggak bisa, salah ya salah itu harus diperbaiki, salah ngomong juga harus minta maaf ya. Nah, selain mengatur waktu, kita juga bisa mengatur prioritas ya, mana yang lebih dulu. Ini bicara hubungan sebenarnya ya. Kemudian di ayat yang ketiga, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Nah, jadi berhubungan sebenarnya. Jadi orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi tidak jujur, angkuh, curang, berkhianat itu sebenarnya berhubungan. Jadi tidak jujur, angkuh, curang, berkhianat. Kemudian jujur, berhikmat, rendah hati, tulus. Jadi dua kutub yang berbeda. Dari awal kita pelajari dari seri 1, 2, 3 dan ini 4 juga kutubnya itu memang beda ya. Nah, memahami sumber berkat itu sangat penting buat kita. Itu penting, tetapi sepakat lebih penting. Sepakat dengan firman Tuhan itu lebih penting ya. Artinya apa? Memahami aja tidak cukup, tapi kita harus sepakat seperti saya katakan. Kalau kita sepakat dengan Tuhan, kita tidak akan membuat neraca serong. Kita tidak akan berbuat hal-hal yang tidak jujur. Makanya Amsal 10 ayat 2 berkata, berkat Tuhanlah 10 ayat 22 tadi yang kita udah baca sebelumnya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Itu. Ya, jadi untuk apa kita buat neraca serong? Karena memang Tuhan yang memberikan berkat. Jadi kalau paham saja tidak cukup mengenai firman Tuhan. Jadi kita harus sepakat ya. Kalau paham aja kita bisa tidak jujur, bisa angkuh, bisa curang, bisa berkhianat. Kemudian kalau sepakat saja, itu kita bisa jujur, bisa hikmat, bisa rendah hati dan bisa tulus ya. Nah, Tuhan mau menuntun kita melalui integritas yang diajarkan oleh firman-Nya. Itu penting sekali kita ingat ya. Nah, biasanya orang tulus itu bicaranya nggak muter-muter, nggak belat-belit ya. Jadi orang jujur itu orang tulus bicaranya tidak belat-belit, apa adanya ya. Karena Tuhan itu menuntun kita sesuai dengan integritas gitu loh ya. Nah, jadi sepakat dan paham itu dekat. Tapi hasilnya jauh, Bapak Ibu. Jadi sepakat dengan firman Tuhan dan cuman paham firman Tuhan, itu hasilnya jauh. Karena kalau cuman paham masih ada bisa melakukan kecurangan. Ya. Nah, jadi orang yang sepakat semua berkat itu berasal dari Tuhan, itu memiliki integritas ya. Tidak hanya paham sesaat ya. Jadi di dalam sepakat itu ada integritas. Di dalam kata paham itu hanya bisa sesaat. Jadi kita hanya sesaat dengar firman Tuhan, itu kita euforia aja, habis itu kita nggak melakukannya. Tapi kalau sepakat itu dia simpan dalam hati, dia tanam di dalam hati dan dia melakukannya ya. Seperti Tuhan berkata, berilah maka akan diberi. Ini sebenarnya bukan bicara uang kepada kita. Saya lanjut tadi mengenai drama salah satu pejabat sinode yang menelpon saya ya beberapa hari yang lalu. Nah, saya sebenarnya paham kenapa dia telepon saya. Sebenarnya dia pengen tanya LTVC sekarang ada di mana gitu loh. Tapi karena kita bicara kesehatan, akhirnya dia tidak melanjutkan lagi gitu loh ya.
Nah, dia lanjutkan ceritanya waktu itu. Ini saya lanjutkan kesaksiannya, ini luar biasa. Setelah ketahuan dia itu harus bypass karena dua salurannya mampet 100%, satu salurannya itu mampet 80%, tinggal 20%. Kalau tidak dikerjain, dia bisa take off kapan aja. Artinya dia bisa tidak menyadarkan diri dan bisa meninggal kapan aja. Nah, singkat cerita, dia dibawa oleh jemaatnya ke jemaat ini bukan jemaat yang akrab, dia bilang sama saya. Saya cuma kenal dia setahun sekali di luar kota dari Jakarta. Kemudian ada 2 orang dari kota itu membawa dia ke Singapura untuk berobat ya. Dan ternyata setelah bypass, Bapak Ibu tahu hasilnya nilainya berapa untuk bypass itu? Dia cerita sama saya kaget. Nilainya 1,9 M. Saya ini pendeta, mau bayar pakai apa? Jadi mau bayar pakai apa dia ngomong sama saya. Ternyata waktu mau bayar di kasir, kenapa saya tahu 1,9 M? Saya ada di kasir, dia bilang. Jadi ada dua anak Tuhan yang takut Tuhan itu ada di situ. Mereka berebut mau bayar. Akhirnya karena berebut, saya tinggalin lah, terserah deh. Saya nggak mau pusing. Jadi akhirnya 1,9 M itu dibayar oleh salah satu jemaat yang dia kenal, yang ketemu cuma 1 tahun sekali. Nggak gampang ya. Jadi orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Artinya apa? Dia nggak gampang loh, dia membayar rekening rumah sakit 1,9 M. Ya, tapi itu dilakukan juga. Nah, itulah contoh-contoh orang yang benar-benar berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya susah payah tidak menambahinya. Nggak gampang, karena untuk mengeluarkan 1,9 M membayar rekening rumah sakit bukan keluarga dia. Kecuali anak, istri, orang tua atau siapa masih oke kita cerita. Ini orang lain kok, cuma nambah Tuhan, tapi itu dia paham itu arti berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya susah payah tidak akan menambahinya. Nah, berarti pribadi orang yang saya sebutkan tadi yang membayar rekening itu, dia sepakat dengan Tuhan mengenai firman Tuhan ya. Selain berkat Tuhan yang menjadikan kaya, berilah maka kamu akan diberi. Dia sepakat dengan Tuhan. Makanya orang tersebut pasti tidak akan kekurangan, dia tidak hitung-hitungan ya. Nah, jadi dalam keluarga penting ada kata hal sepakat ya. Sepakat itu penting di dalam keluarga ya. Supaya apa? Mengalir berkat ya. Dan Yesus katakan berjalan dalam roh dan berjalan dalam dunia memang beda ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang roh gitu loh. Sehingga apa? Maka pendekatannya juga pendekatan roh, bukan pendekatan dunia. Jadi kita harus sepakat sama Tuhan. Bukan paham saja, tapi harus sepakat sama Tuhan ya. Jadi waktu dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, itu dimensi roh Bapak Ibu, sahabat LTVC. Ya, itu dimensi roh. Karena di dalam dunia nyata orang nggak akan bisa terima. Orang akan menggunakan kekuatannya untuk mencari uang. Ya, nah bukan berarti kita tidak kerja keras ya. Saya katakan saya harus kasih quote itu karena kan kadang-kadang Tuhan tidak pernah mengajarkan kita jadi pemalas ya. Karena di dalam roh juga ada peperangan ya. Nah kita lanjut ayat 4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Nah tadi yang saya kasih contoh orang yang membayar 1,9 M itu dia paham ini ayat ini. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna ya. Jadi dia tahu menggunakan harta yang dia peroleh dengan benar gitu loh ya. Nah, ini adalah pemahaman yang lebih dalam tentang berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya susah payah tidak akan menambahinya ya. Nah, artinya apa? Semua kekayaan yang Tuhan berikan sebagai berkat dalam hidup di dunia ya. Tetapi lebih penting apa? Lebih penting secara rohani. Kalau kita diterima di surga, itu lebih penting. Kita sepakat dengan Tuhan. Karena kalau kita kembali ke ayat ini di 4B-nya, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Siapa sih kebenaran? Kebenaran itu Yesus. Yesus yang bisa melepaskan orang dari maut. Dan di Yohanes 4 ayat
3:24 itu bicara penyembahan dalam roh dan kebenaran. Jadi sebenarnya Amsal ini sudah membuka rahasia-rahasia sorga sebenarnya ya, secara tidak langsung. Memang kita perlu pelan-pelan membacanya. Jadi pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Jadi itu roh mempersiapkan kebatinan kita, roh kita itu jauh lebih penting ya. Kemudian di Yohanes 8 ayat 23 itu juga berkata, kebenaran itu yang memerdekakan kita ya. Dan di Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ini penting buat kita anak-anak Tuhan. Jadi memahami Tuhan lebih mendalam supaya kita bisa menyatu ya dan sepakat dengan Tuhan ya. Kembali lagi semua ini bicara hubungan kok. Jadi berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya, susah payah menambahnya, itu bicara hubungan semuanya. Sampai tadi mengenai neraca serong karena kita tidak sepakat dengan Tuhan dengan ayat itu. Jadi hubungan dan intimasi dengan Tuhan itu sangat penting ya. Saat kita melakukan kecurangan, melakukan neraca serong yang tadi saya sampaikan, itu kita sendiri yang memutuskan hubungan dengan Tuhan. Padahal berkat itu ada di mana? Ada di Tuhan. Kita putusin sendiri, kita cari berkat sendiri. Nah itu yang sangat berbahaya bagi kita ya. Nah dan itu sudah pasti tidak ada kebenaran di dalamnya. Bukan lagi kebenaran, tapi sesuatu yang keluar dari jalurnya Tuhan ya. Nah sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, gini loh. Kita sebentar punya hubungan sama Tuhan, sebentar lagi kita tidak punya hubungan, sebentar lagi punya hubungan, sebentar lagi tidak punya hubungan. Artinya apa? Sering putus sambung, terus putus sambung, terus putus sambung, terus putus sambung. Bola lampu aja lama-lama gimana Bapak Ibu? Bola lampu aja putus kalau dinyalain matiin, nyalain matiin. Nah kita juga begitu, lama-lama kita mati sendiri ya. Nah saya berharap kita bisa ingat ya. Contoh yang simpel saya sampaikan, bola lampu ini juga ditulis di Wahyu. Kepada jemaat yang suam-suam kuku akan dimuntahkan Tuhan. Kepada siapa? Jemaat di Laodikia, sahabat LTVC ya. Nah, ya kebetulan aja saya diizinkan Tuhan beberapa tahun yang lalu itu pergi ke sana. Ya, melihat Laodikia, benar loh apa yang ditulis di Alkitab, hancur kota itu, nggak ada lagi. Nggak ada lagi, habis. Jadi hanya tinggal reruntuhan, puing-puing sebagai kenang-kenangan. Jadi kalau kita baca ayat itu, ada di lokasi itu kita bisa paham. Kalau kita jauh dari Tuhan, suam-suam kuku, selesai. Jadi kita harus sepakat dengan Tuhan ya. Pada saat kita sepakat, waduh enak sekali lah ya. Berkat Tuhan akan ngalir kepada kita. Dan ingat, ayat sebelumnya kita baca, kita tidak perlu mempertahankan apapun pada saat hari kemurkaan Tuhan ya. Jadi bangsa Israel pernah menghadapi hari kemurkaan Tuhan. Bangsa Israel pernah dibuang ke Babilonia ya, Persia. Nah itu adalah contoh-contoh. Nah lihatlah, pada saat pembuangan ada orang-orang yang memegang kebenaran, terutama orang-orang Israel yang taat kepada Tuhan itu. Jadi Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego termasuk orang-orang yang taat. Jadi mereka sepakat dengan firman Tuhan. Nah karena mereka sepakat, kemanapun mereka pergi mereka diberkati. Walaupun di tanah orang, bisa memimpin di tanah orang. Walaupun ada masalah, ada, karena ada orang cemburu. Ada orang yang memang tidak sepakat dengan firman Tuhan itu pasti cemburu. Jadi sahabat LTVC jangan takut kalau ketemu orang yang tidak sepakat dengan kita soal firman Tuhan, ya abaikan saja. Jadi kita lebih dewasa, lebih paham ya. Nah, harta melakukan tidak dapat melakukan banyak hal sebenarnya, uang itu. Jadi terbatas. Jadi kebenaran sebenarnya yang bisa melakukan banyak hal dan tidak terbatas. Ya, harta tidak bisa mengirim kita ke sorga, tapi kebenaran mengirim kita ke sorga. Ingat itu sahabat LTVC supaya jangan keliru kita ya. Oke, kita masuk ke ayat 5. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Jadi orang benar itu jalan aja diratakan Tuhan loh. Tapi orang fasik di sini dikatakan apa? Jatuh sendiri. Jadi kalau kita benar nggak usah takut. Kalau kita mau dicurangin orang nggak usah takut. Kalau kita mau diomongin orang nggak usah takut. Ya, Tuhan yang beresin semua ya.
Nah, nggak perlu di counter. Biasanya kan kalau kita diomongin kita counter, nggak usah lah. Kan Tuhan yang bela kalau ayat ini ya. Kita sepakat dengan firman Tuhan ya, berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya supaya tidak akan menambahinya, itu pegang aja itu. Jadi perkataan orang nggak usah dipusingin gitu loh ya. Tuhan kok yang mengatur segalanya, bahkan Tuhan yang melawan musuh kita ya. Nah, pikirkan saja sekarang, kita lebih enak jadi penurut Tuhan atau melawan Tuhan? Penurut Tuhan ya. Penurut Tuhan itu kita dibela. Tapi kalau kita melawan Tuhan kita nggak dibela ya. Itu paling penting buat kita ya. Nah, saya kutip aja itu berita-berita di medsos lah. Jadi kita punya Menteri Keuangan kan ngomongnya kan apa adanya. Yang sekarang Pak Purbaya itu, dia ngomong begini, saat di kantor saya kasih kerjaan tidak dikerjakan. Saat saya pindah dia menangis katanya. Jadi dia mau apa? Kita ketawa kadang-kadang. Jadi kita punya Menteri Keuangan ini luar biasa. Jadi orangnya ngomong apa adanya. Jadi ini contoh sebenarnya ya. Contoh sebenarnya. Jadi jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tapi orang fasik akan jatuh karena kefasikannya. Ya dipindah itu kan udah jatuh dia sebenarnya ya. Nah, firman Tuhan ini relate lah dengan fakta-fakta kehidupan yang kita hadapi sekarang ini ya. Nah, karena apa? Karena Tuhan itu selalu konsisten dengan firman-Nya ya. Dia membela firman-Nya dan kebenaran itu akan bekerja otomatis kepada orang yang sepakat dengan firman-Nya. Ingat loh, bekerja otomatis. Enggak usah kita jungkir balik, enggak. Dia bekerja otomatis kalau kita udah sepakat ya. Jadi enggak usah khawatir kalau Tuhan bilang rohmu lebih besar daripadamu, enggak usah takut. Masa kita takut sama serangan-serangan kuasa jahat? Nggak usah, pegang aja firman-Nya, sepakat. Itu aja. Peperangan ada, kalau ditembak ya nanti tangkis saja. Tuhan kan bisa atur kan tangkisannya. Jadi nggak usah perlu takut, konsisten, sepakat ya. Jadi berkat itu otomatis bagi orang percaya yang sepakat dengan firman Tuhan. Jadi otomatis. Jadi jalan kita pun yang rusak, otomatis Tuhan yang ratakan, sahabat LTVC ya. Jadi yang paling penting kita sepakat, jangan dipertanyakan terus firman Tuhan itu. Gampang? Nah, saya selalu tanya, gampang? Enggak. Pusing kadang-kadang, keluar air mata kita. Ya, bisa berat lah ya. Tapi nggak apa-apa. Artinya kita gini loh, kita sendiri harus punya kompas moralitas dalam hidup. Catat baik-baik ini. Kita sendiri harus punya kompas moralitas dalam hidup ya. Artinya apa? Supaya ada petunjuk, supaya kita tidak salah. Ya, kita sendiri harus memiliki kompas moralitas dalam hidup. Karena ayat yang kita baca di ayat pertama itu, kita tidak sepakat dengan Tuhan, berkat Tuhan dalam menjadikan kaya, kita melakukan neraca serong, kita mencuri, menipu dan sebagainya. Artinya kita tidak sepakat dengan apa yang kita bahas itu ya. Ya 1, 2, 3, 4. Jadi sepakat itu penting. Ayat terakhir, saya undang pemusik, saya undang WL singer. Jadi ini terakhir. Nah, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Nah, ini bicara apa? Bicara dilepaskan sama ditangkap. Jadi apabila kita benar, kita tidak perlu takut ya. Kalau salah baru ya. Jadi Alkitab katakan ya, kita nggak perlu takut juga kepada pemerintah karena pemerintah itu hamba Tuhan juga ya. Kalau kita nakal ya takut kita sama pemerintah. Kalau kita benar ya enggak lah. Pemerintah itu hamba Tuhan ya. Jadi Alkitab kita itu mengatur segalanya di dalam kehidupan kita. Jadi bahkan Alkitab katakan pemerintah menyandang pedang loh untuk menghukum orang yang bersalah atau orang jahat loh. Ya, ini penting sekali buat kita ketahui. Nah, apakah orang jujur bisa dijebak? Bisa. Ayat ini mengatakan bisa. Karena kenapa? Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Berarti apa? Kalau dia dilepaskan berarti dia sudah masuk ke dalam sebuah jebakan, rekayasa orang. Orang jujur itu bisa masuk. Bisa punya masalah, tapi ingat Tuhan yang tolong. Karena kenapa? Dunia ini memang tidak semulus yang kita bayangkan. Dunia ini memang ya
ada black and white, ya. Jadi bisa benar jadi salah, salah jadi benar. Tapi ingat, kalau kita sepakat dengan firman Tuhan, nggak usah takut. Sepakat dengan firman Tuhan, ya, kita akan dibela, ya. Nah, sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, ya, dikatakan di ayat B-nya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Jadi berkhianat ini disandingkan dengan kerusakan sebenarnya. Jadi tidak ada hal-hal yang baik, ya, yang dilakukan oleh si pengkhianat. Jadi ketidakjujuran itu memproduksi hal yang menyesatkan, ya, seperti hawa nafsu dan kerusakan. Nah, dua hal ini membawa kebinasaan, sahabat LTVC, ya. Nah, apabila kita paham firman Tuhan dan tidak sepakat, maka banyak celah. Maka banyak celah dalam hidup kita. Jadi kita harus sepakat dengan firman Tuhan, bukan sekedar paham saja. Jadi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, kita harus sepakat, sahabat LTVC. Kesimpulannya, ternyata yang menghalangi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahnya, adalah cuman kata sepakat, ya, atau tidak sepakat, atau hanya paham saja. Nah, apabila tidak sepakat menggunakan cara sendiri, merubah batu timbangan, tidak jujur, maka efeknya kita menjadi orang yang angkuh, kita suka main di kecurangan. Nah, kita menganggap harta yang kita miliki adalah punya kita, sehingga kita tidak ada kebahagiaan, ya. Lupa Tuhan, ya. Dan bisa menjadi pengkhianat dan jatuh sendiri, pada akhirnya tertangkap. Oleh sebab itu, sepakatilah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua.